Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan subscribe Nur Seri. Pada video kali ini yang akan saya bahas adalah cara menyeragamkan cabang tersier pada tahap pembentukan seperti ini ya. Jadi ini sedang membentuk tersier sehingga tumbuhnya tidak bisa sama. Nah, yang akan saya bahas adalah bagaimana caranya supaya cabang tersier ini seragam ukurannya. Ini untuk cabang tersier yang sudah terbentuk dan sudah lumayan besar. Seperti ini. Bahkan ini sudah mulai berubah warna. Jadi di pohon ini sesuai rencana saya buat 10 cabang tersier. Tetapi yang sudah terbentuk dan sudah jadi ini baru 4. Yang lain sedang kita pacu pertumbuhannya. Jadi seperti ini. Di awal pertumbuhan pohon ini hasil stek ya. Varian Jupiter. Kita naikkan ke ring pertama ini. Lalu kita belokkan seperti ini. Lalu kita potong di sini. Nah, seperti ini. Ini kita potong. Tujuannya adalah untuk memecahkan bat terdepan ini. 1, 2, 3, 4. Lalu bat kelima yang tumbuh juga kita rebahkan untuk kita lanjutkan menjadi sekunder terusan. Setelah ini kita jadikan sekunder terusan, ujungnya sudah bertemu dengan primer yang kita belokkan di sana, kita potong seperti ini. Kita potong di sini, di ujungnya. Lalu kita tumbuhkan tunas airnya, selang-seling. Jadi ini tunas air kita tumbuhkan, kita pelihara untuk menjadi cabang tersier. Yang di depannya tidak. Jadi diselang-seling ya, ini kita tumbuhkan, tidak, ini kita tumbuhkan, ini kita tumbuhkan. 1, 2, 3, 4. Jadi sudah 8. Nih, pertumbuhannya masih kecil, sedangkan tersier yang di sana sudah besar. Nih. Ini sedang bertumbuh. Lalu bagaimana caranya supaya nanti cabang tersier ini seragam, sedangkan di sana sudah besar. Seperti ini. Ini kita hentikan di 15 daun. Di sini dulu. Nah, sama. Ini juga kita potong di 15 daun. Ini juga kita potong di 15 daun. Supaya apa? Supaya aliran nutrisi berpindah ke cabang-cabang tersier yang masih tertinggal seperti ini. Nah, di sebelahnya juga. Setelah kita potong, tunas air minimal 2 ya, tetapi ini rata-rata saya menggunakan 2 dan 3 tunas air terujung. Kita pelihara lalu kita tahan 1 daun. Ini contohnya seperti ini. Ini kita pangkas di atas. Ini tunas air 1, 2, 3. Kita pelihara. Tunas air yang di bawah kita buang semua sampai bawah. Enggak ada tunas air. Nah, ketika tunas airnya tumbuh, kita tahan 1 daun. Nih, seperti ini. Kita tumbuhkan lagi, kita tahan 1 daun lagi, seperti ini. Terus, tahan 1 daun terus. Sama seperti ini. Ini sudah kita potong, tumbuh 1 daun, kita potong lagi seperti ini. Nah, sisakan 1 daun. Untuk tidak terlalu ke sini pertumbuhannya. Jadi ini untuk ditahan. Kita tahan 1 daun, dulu kita tahan 1 daun, ini daunnya. Tumbuh lagi tunas air, kita tahan 1 daun lagi, terus begitu terus. Sama nih, seperti ini juga seperti itu. Ini pun sama. Nah, ini seperti ini tumbuh. Kita buang. Kita tahan 1 daun.
supaya pucuk-pucuk ini terhenti dan berpindah ke cabang tersier yang tertinggal ini, seperti ini. Nah, ini sudah 15 daun. Kita hentikan ketika masih kecil seperti ini. Sudah kita potong. Supaya pertumbuhannya terhenti sampai di sini dan berpindah ke cabang tersier yang sedang kita buat ini. Nah, ini pun sama. Nanti ketika sudah 15 daun, ini sudah 13 ya, 2 daun lagi kita potong di sini. Supaya aliran nutrisi berpindah lagi ke cabang tersier yang tertinggal. Jadi di pohon ini tersiernya 8. Rencananya 10, tetapi ini belum tumbuh 2 bat ini karena nutrisi sedang lari ke cabang-cabang tersier yang lain. Dan ini akan tumbuh. Nanti ketika kita melakukan pemangkasan pembuahan, dia akan sekrut karena semua terhenti, maka dia akan tumbuh di sini. Jadi ini nanti kita gunakan untuk pembuahan berikutnya, untuk 2 tersier yang belum tumbuh ini. Nanti akan kita tumbuhkan untuk melengkapi jumlah tersier 10 tersier di tabula pot ini untuk pembuahan berikutnya. Jadi yang terbentuk saat ini 8. Seperti ini penampakannya. Jadi tersier yang tertinggal seperti ini akan cepat pertumbuhannya manakala tersier yang lain sudah kita hentikan. Seperti itu. Pucuk-pucuknya kita hentikan. Tunas air kita sisakan 2 atau 3 di tunas air terujung daripada tersier yang kita hentikan ini. Tujuannya untuk menambah daun sehingga pengolahan nutrisi menjadi lebih baik dan hasil proses fotosintesis daripada daun-daun ini akan disalurkan ke cabang-cabang yang masih tertinggal. Karena ini pucuknya tidak kita aktifkan, kita hentikan sehingga hasil daripada nutrisi yang diolah oleh daun-daun ini disalurkan kembali ke cabang-cabang yang lain. Jadi untuk membantu memacu pertumbuhan tersier yang masih tertinggal. Karena ini sendiri pucuknya kita hentikan. Seperti ini. Pupuknya ini masih vegetatif. Fungisida dan insek kita berikan seminggu sekali. Kita aplikasikan seminggu sekali untuk mencegah hama dan jamur. Jadi yang sudah sampai di sini di 15 daun ketika masih kecil seperti ini langsung kita potong. Langsung kita hentikan supaya berpindah ke tersier yang masih tertinggal ini. Nanti kalau ini sudah 15 daun ketika masih kecil kita potong juga di sini supaya berpindah lagi ke tersier yang pucuknya masih aktif seperti ini yang tertinggal supaya segera seragam. Nah, ketika nanti sudah seragam dan sudah kita tahan semua seperti ini, baru pupuk generatif kita masukkan 1 kali saja ini. Jadi pupuk generatif saya hanya akan berikan 1 kali saja. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pemangkasan pembuahan. Jadi pupuk yang saya berikan ini untuk saat ini masih PSB dan NPK saja. Selang-seling. Boleh pakai POC, boleh pakai PSB. Tetapi untuk pohon ini saya aplikasikan PSB seminggu sekali dan NPK Ponska Plus sebulan sekali. PSB-nya kita kocor di media tanam di sini. Kemudian NPK-nya kita taburkan 1 sendok makan. Jadi NPK-nya kita tanam di sekeliling pohon ini, lalu kita timbun kembali. Jadi biar slow release atau lepas lambat. Pemberiannya 1 bulan sekali. Untuk POC-nya rutin, PSB-nya rutin seminggu sekali. Dan hasilnya seperti ini. Jadi di pohon ini terbentuk 8 tersier, 4 dari tunas bat, 4 dari tunas air. Kenapa demikian? Kita ingin melihat perbedaan hasilnya nanti. Bagus mana tersier dari tunas bat dan tersier dari tunas air. Itu alasan pertama. Alasan kedua, untuk
mempercepat terbentuknya cabang tersier. Karena kalau secara keseluruhan ini dari tunas bud dari awal memakan waktu agak, dan juga sulit ditumbuhkan seragam. Sehingga kita untuk menyeragamkan, kita menggunakan 4 cabang tersier dari tunas air. Ini dari tunas air ya. Karena kalau tersier dari tunas air itu kelebihannya pertumbuhannya lebih cepat. Seperti ini. Bisa nggak sebenarnya cabang tersier itu dibikin serentak dari tunas bud? Bisa. Bisa, tetapi kali ini lebih kepada untuk menambah pengetahuan kawan-kawan dan juga menambah pengalaman sebenarnya bagus mana sih tersier yang dibuat dari tunas bud dan tunas air, dan lalu bagaimana cara pembentukan tersiernya jika dibentuk bersamaan tunas bud dan tunas air. Jadi seperti ini yang kita lakukan. Kita melakukan pemangkasan di sekunder tersier kelima yang kita bentuk dari tunas bud ya, ini dari tunas bud semua ini. Lalu tersier kelima yang dari tunas bud kita rebahkan menjadi sekunder terusan, lalu secara selang-seling ini kita tumbuhkan tunas airnya, depannya tidak, lalu tumbuhkan lagi, depannya tidak lagi, depannya tumbuhkan lagi. Seperti itu. Kalau yang ini kita buat secara keseluruhan dari tunas bud. Ini juga tumbuh serempak. Jadi seluruh tersiernya kita buat dari tunas bud untuk yang ini. Jadi nanti ketika tersier ini sudah pertumbuhannya seragam, ukuran batang dan tingginya cabang ini sama, kita memberikan pupuk atau kita aplikasikan pupuk generatif 1 minggu sebelum dilakukan pemangkasan, hanya 1 kali. Setelah itu kita akan lakukan pruning pembuahan. Sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.